Halo, perkenalkan, nama saya Aurelia Geraldine Memuar. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Roma Murid Kristus Bitung Prodi PAK semester 6. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan eksegese ayat dalam hal memenuhi tugas akhir mata kuliah hermeneutik dan juga bahasa Yunani. Selamat menonton. Nah, kali ini ayat yang akan kita eksegesa yaitu Wahyu 2 ayat 4. Firman Tuhan berkata bahwa, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Kita masuk di bagian pertama, itu penulis. Latar belakang penulisan. Ayat ini ditulis oleh Yohanes. Bagaimana Rasul Yohanes ini menulis kitab Wahyu saat ia berada dalam pembuangan di Pulau Patmos. Mengapa sampai Yohanes sampai di Pulau Patmos? Ia dibuang karena apa? Karena ia memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan tentang Kristus. Sehingga pada saat itu, pada masa pemerintahan Domitianus, pada saat itu Kaisar ini ia adalah seorang yang memberikan maklumat kepada semua warga yang ada tinggal di pada saat itu untuk membuatnya menjadi seperti Tuhan. Ia mau mereka memanggil ia Tuhan dan Allah, sehingga orang-orang yang percaya akan Kristus, apalagi orang yang memberitakan Injil tentang kebenaran Tuhan Yesus Kristus, mereka dianiaya, dan juga orang-orang percaya pada saat itu mengalami penderitaan saat mereka mengikuti Kristus. Salah satunya adalah surat ini diberikan kepada jemaat yang ada di Efesus. Bagaimana di antara 7 jemaat ini, salah satu atau ayat yang saya ambil yaitu dalam Wahyu 2 ayat 4 adalah bagaimana penyampaian pesan dari Tuhan kepada jemaat di Efesus. Seperti yang saya katakan tadi, pada saat latar belakang penulisan tadi, bagaimana kerajaan pada saat itu dikuasai oleh Kaisar Domitianus yang sangat-sangat kejam dalam tahun 81 sampai 96 Masehi. Bagaimana situasi dan kondisi umum pada saat itu, yaitu apa? Banyaknya situasi yang tidak mendukung, yang tidak nyaman bagi orang-orang yang percaya Kristus. Bagaimana mereka, orang-orang pada saat itu sangat disegani karena mereka adalah orang-orang yang memerintah dan orang-orang yang memegang kekuasaan pada saat itu. Makanya Yohanes pun kena dampak dari hal itu. Nah, tahun penulisan dari kitab ini yaitu 90 sampai 96 Masehi. Agama dan budaya. Nah, pada saat itu kuil Artemis sangat-sangat terkenal. Kuil ini menjadi salah satu tujuan keajaiban dunia kuno, menjadi pusat penyembahan Dewi Artemis. Nah, kalau boleh kita katakan bahwa kuil ini sangat menarik pada saat itu. Bagaimana seluruh orang pada saat itu mengenal kuil Artemis sebagai keindahan atau keajaiban. Nah, bagaimana kuil Artemis ini berpengaruh kepada bagaimana orang-orang pada saat itu suka menyembah kepada dewa Artemis ini, sehingga pada saat itu agama dan budaya banyak tercampur dengan penyembahan berhala, persinahan, dan juga hal yang tidak baik. Ketiga, kita masuk dalam konteks. Nah, yang pertama konteks geografis. Nah, bagaimana jemaat Efesus ini adalah jemaat yang memiliki kota menjadi pelabuhan utama, penghubung jalur dagang antara timur. Bagaimana mereka ini kalau dapat dikatakan sebagai jalur utama, pelabuhan utama, penghubung, maka mereka ini memiliki jaringan yang sangat kuat dengan bagaimana pemerintahan Romawi, termasuk via Sacra yang menuju ke kota-kota penting seperti Smyrna dan Pergamus. Di sini dapat saya katakan bahwa kota Efesus adalah kota yang sangat diperhatikan oleh orang-orang Romawi, sehingga mereka adalah orang-orang yang sangat dijangkau dan juga sangat diperhatikan. Bagaimana kehidupan mereka jadi orang-orang percaya pada saat itu pastinya mendapatkan perhatian yang sangat-sangat besar oleh mereka. Hal ini berdampak pada kehidupan sosial ekonomi mereka, karena mereka adalah orang-orang yang tinggal di kota-kota yang memiliki perdagangan yang baik, dan juga bagaimana kondisi kota yang sangat diperhatikan oleh Kaisar Romawi, sehingga mereka ini, jemaat Efesus adalah jemaat yang penduduknya ini
bukan saja terdiri dari orang Yunani, tetapi ada orang Romawi, Yahudi, dan pedagang asing yang tinggal dengan mereka. Bagaimana mereka kaya dan juga makmur. Efesus adalah ibu kota provinsi Romawi Asia, sehingga menjadi pusat administrasi dan perdagangan, sehingga orang-orang yang ada di jemaat Efesus banyak yang memiliki lapangan kerja yang memiliki hasil yang baik. Di hal yang keempat, yaitu leksikal. Nah, satu kata yang saya eksegesa yaitu kata meninggalkan. Nah, kata meninggalkan ini dalam bahasa Yunani yaitu epiemi, dengan definisi to send away, to let go, release, dan juga to remit, forgive, dimana artinya mengirim pergi, melepaskan, membebaskan, dan juga mengizinkan untuk pergi. Kemudian juga ada to remit dan to permit, yaitu mengampuni dan juga mengizinkan atau membiarkan. Nah, dalam kata ini bagaimana dapat kita katakan bahwa kata meninggalkan ini adalah sesuatu atau adalah cara atau hal yang dilakukan oleh seseorang secara sadar. Kalau ia mau mengizinkan berarti harus ada permintaan, kemudian persetujuan ya atau tidak. Setelah itu baru bisa dilakukan. Nah, asal usul kata yaitu ada dua, yaitu pertama apo dan juga hiemi. Apo itu dari, hiemi mengirim. Jadi bagaimana di ayat ini bilang, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bagaimana dalam konteks meninggalkan ini, bagaimana berarti jemaat di Efesus ternyata mereka dengan sengaja melakukan atau meninggalkan kasih. Sebenarnya kasih itu berpotensi untuk hilang, atau bisa dikatakan banyak kali kita diuji kasih kita. Tapi bagaimana pada saat itu, karena yang seperti saya katakan tadi, jemaat Efesus tidak tahan atau mereka meninggalkan kasih itu. Dari gramatikal. Nah, kata meninggalkan ini adalah satu kata kerja dan tense-nya yaitu aorist. Mood-nya yaitu indikatif, voice-nya yaitu aktif. Bagaimana dapat dikatakan bahwa kata meninggalkan ini adalah sesuatu kata kerja yang pernah terjadi dan tidak terus-menerus. Yaitu hal ini pernah dilakukan tapi tidak dilakukan terus-menerus. Nah, menyatakan indikatif yaitu menyatakan suatu tindakan kepastian atau tindakan yang pasti sudah terjadi. Dan aktif berarti dilakukan oleh mereka. Nah, dapat dikatakan bahwa dari gramatikal ini, kata meninggalkan ini bagaimana mereka meninggalkan pada saat sebelumnya dan tidak dilakukan terus-menerus. Karena kalau misalnya berbicara tentang kasih, kalau mereka telah meninggalkan kasih, mereka sudah tidak membawa lagi kasih itu. Seperti kita kalau sedang melakukan perjalanan dan kita letakkan contoh botol yang kita pegang dan diletakkan dan kita jalan terus, botol itu akan tetap di situ dan kita akan berpindah tempat. Nah, menyatakan indikatif atau menyatakan tindakan kepastian adalah hal yang pasti dilakukan oleh jemaat Efesus, dan ini adalah sebuah tindakan aktif yang dilakukan oleh mereka. Dari ayat ini menunjukkan bahwa ternyata jemaat Efesus tidak sadar mereka telah meninggalkan kasih yang sangat penting itu. Tuhan mengingatkan lagi di ayat selanjutnya. Tuhan bilang, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ini menunjukkan bagaimana Tuhan mengingatkan mereka bagaimana mereka telah meninggalkan kasih tersebut, bagaimana mereka mengizinkan kasih itu, mereka tidak mementingkan kasih itu, mereka tidak tahu fondasi utama dari melayani itu kasih itu, sehingga Tuhan mengingatkan kembali mereka untuk ingatlah betapa engkau telah jatuh, bagaimana kasih itu sudah hilang dari kehidupanmu, sehingga mereka yang pada awalnya sudah sangat melayani tapi motivasinya salah, akhirnya pelayanan mereka menjadi sia-sia. Kemudian bagaimana mereka, Tuhan ingatkan, jangan sampai kalau engkau tidak sadar, aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya. Ini berbicara apa? Berbicara tentang kehadiran Tuhan dalam pelayanan mereka. Kalau mereka hanya melayani terus tanpa ada kasih Tuhan, melayani dengan kekuatan mereka, satu waktu
pelayanan mereka akan hancur, pelayanan mereka akan hilang. Dan bagaimana pada saat itu susahnya untuk melayani, banyaknya tekanan, banyaknya masalah yang mereka hadapi, penganiayaan, tapi kalau tidak dengan landasan kasih, mereka akan meninggalkan Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita pada saat ini melayani Tuhan sudah lelah, sudah capek, kita koreksi lagi, apakah melayani kita itu masih dengan motivasi karena mengasihi Tuhan atau hanya sekedar rutinitas. Jangan sampai karena formalitas saja, sehingga kalau terus-menerus digerus, terus-menerus kita lakukan, maka pelayanan kita atau bisa saja kita akan meninggalkan Tuhan. Jadi pentingnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita.